metode kan sama. Cuma mungkin pendalamannya nanti berbeda atau cakupannya lebih luas. Nah, kita sudah tahu bersama metodologi itu asal katanya apa ya, metode dan logos. Itu saja metodologi. Berarti metode itu adalah cara atau prosedur, logos adalah ilmu. Berarti metodologi adalah ilmu tentang berbagai macam cara. Ya, berarti kalau nanti bikin disertasi tidak ada lagi ilmunya, sisa metode di bagian ketiga atau bagian keempat. Yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka atau telaah pustaka, bagian ketiga konsep, keempat metode, bukan lagi metodologi. Sisa langsung cara yang saya gunakan dari berbagai cara, dan ilmunya tentang cara-cara itu ada yang pelajari sekarang. Ilmu tentang berbagai cara untuk, namanya karena di sini penelitian, untuk melakukan penelitian. Penelitian yang disebut dengan research. Research itu re dan search. Re kembali, search mencari. Berarti research adalah mencari kembali. Kalau metodologi penelitian atau metodologi riset artinya ilmu tentang berbagai cara untuk melakukan pencarian kembali. Paling tidak mencari kembali tulang rusuknya. Nah, ada berbagai cara untuk melakukan pencarian kembali. Biasa berkelakar. Kalau ada teman, apa aku cari? Tidak tahu saya simpan di mana kunciku Pak Bahar. Oh, begini caranya mencari. Di mana kok terakhir kau pegang itu kuncimu? Tadi di mobil. Saya sampai di sini tidak tahu di mana aku simpan. Telusuri kembali dari di mana Anda lewati, telusuri sampai ke mobil. Sambil membaca, mohon maaf ya kalau ada tidak seyakinan, sambil membaca surat rezeki, yaitu kalau yang dibaca pagi-pagi wadduha, wadduha walaili saja mau ada. Biasanya ya, yang penting kita yakin belum selesai ini ayat surahnya kita sudah temukan. Selama juga belum ada yang pindahkan. Kecuali ada sudah diambil sapan dia pungut. Ikuti saja insya Allah. Itulah metodologi penelitian ilmu tentang cara melakukan pencarian kembali. Yang menjadi sekarang pertanyaan, why? Mengapa kita melakukan pencarian kembali? Mengapa kita harus, kalau sudah ada ilmunya, untuk apa lagi kita melakukan penelitian? Nah, kita kan sering katakan, nanti mungkin kalau saya keliru ya, bisa ditanyakan ulang kepada dosennya yang lain, mengapa kita harus melakukan penelitian? Untuk apa? Jadi, penelitian dilakukan karena memang kita ini manusia diciptakan oleh Allah selalu ingin tahu. Itu manusia selalu ingin tahu. Sehingga Paul Ledy menyebutnya the man is a curious animal. The man, manusia adalah hewan atau binatang yang curious, yang penasaran. Kalau orang penasaran ya selalu mau tahu kan, kenapa bisa ini Pak Bahar pindahkan kuliah? Seharusnya kita kuliah hari Sabtu jam 1. Jadi selalu bertanya, selalu ingin tahu kenapa, why, mengapa. Itu menurut Paul Ledy. Tapi kalau kita lihat dalam Quran surah ke-7 ayat 179 atau surah Al-A'raf, Anda bisa buka di situ surah Al-A'raf ayat 179. Di situ kalau ada HP-nya bisa dibuka. Di situ dikatakan neraka jahanam bersama jin dan setan. Neraka jahanam bersama jin dan setan bagi mereka yang diberikan penglihatan tidak digunakan untuk melihat
kekuasaan Allah. Biasa disebut ayat kauniyah. Dan diberi apa tadi, diberi pendengaran tidak digunakan untuk mendengarkan ayat, diberi penglihatan tidak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah alam, dan diberi pendengaran tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah melalui Quran, hadis, melalui Qurannya itu kauliyah. Di akhir ayat itu ditegaskan mereka itu bagaikan binatang ternak. Bisa dibuka itu. Jadi kita harus peduli, kita harus tahu. Nah, saya tidak tahu kemarin atau tadi Pak Nurdiansa WA saya. Kemarin, Prof. Kemarin. Iya, Kenapa Pak Nurdiansa WA saya? karena adanya keinginan untuk adanya kemudian bilang Prof yang akan membawakan mata kuliah ini. Karena ingin tahu apakah Pak Bahar mengajar pada hari Sabtu atau tidak. Padahal saya lebih dulu menerima, saya punya SK. Tapi Pak Nurdiansa bukan binatang ya, adalah Iya. seorang seorang yang selalu penasaran, ingin tahu. Betulkah ini Pak Bahar mengajar nanti ini, dia hubungi saya. Itulah kita selalu ingin tahu. Berarti kalau Bapak tidak percaya, Pak Nurdiansa tinggal di mana, Pak? Di Urip Semiharjo, Prof. Dekat dari Sekitar, Pasca Umi. oh dekat situ. Iya, Prof. Biasa biasa ke rumah sakit, lewat di depan rumah sakit Umi Ibnu Sina. Iya, Prof. Iya, biasa, Prof. Oh iya. Coba nanti besok atau lusa, apalagi kalau musim hujan, antara Bosowa eh, Universitas Bosowa dengan Umi ada jembatan ya dekatnya masjid situ. Iya, Prof. Ada, Prof. Pura-pura saja Pak Nurdiansa lewat baru singgah di situ menunjuk-nunjuk ke bawah. Apa itu? Apa itu? Maka mulai di depannya pasca sampai nanti ke ke sana, sesudah urip ke sana, apalagi bawa karet, Gubernuran? Iya, gubernur makanya berani. macet total itu, semua orang singgah. Ya, apa apa, saya cuma menunjuk-nunjuk ke bawah. Itulah manusia selalu ingin tahu. Keingintahuan manusia itu selalu tahu apa-apa dengan cara kalau orang mau tahu caranya bertanya. Bertanya. Atau manusia biasa ingin tahu kalau mengalami suatu problem. Jadi keingintahuan manusia itu dengan cara bertanya atau mengalami suatu keingintahuannya karena mengalami suatu problem. Anak-anak saja kalau dia bertanya harus dijawab itu. Mungkin kemana Bapak? Mungkin kemana Bapak? Belum dijawab. Dia marah-marah. Jadi kalau ada pertanyaan, setiap pertanyaan harus dijawab Pak. Dan setiap problem harus dipecahkan. Makanya begitu, nanti kan saya jelaskan kembali apa itu problem. Problem itu adalah kata lain dari masalah. Artinya masalah itu apa? Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Itulah masalah. Nah, harapannya Bapak kuliah hari Sabtu, kenyataannya kuliah hari Kamis. Kenapa? Itulah pemecahan masalahnya tadi. Nah, kita kuliah ini ada masalah, kenapa pindah lagi? Nah, kalau saya mau pindahkan, harus dipecahkan. Saya koordinasi Pak Nurdiansa, bisakah hari ini Pak Nurdin sampai jam 4? Loh. Iya ya, nanti saya koordinasikan teman dulu. Nah, itulah setiap masalah harapan kita sesuai dengan kenyataan dipecahkan. Sehingga teman-temannya Pak Nurdiansa hari ini mendapatkan pengetahuan baru. Oh, hari ini harus pindah. Yang dianggap benar, oh benar tahu kasih pindah betul. Jadi kita bertanya atau kita mengalami problema sehingga kita mendapatkan pengetahuan baru yang dianggap benar.
Yang saya mau sampaikan lagi, inilah kita melakukan penelitian itu karena memang kita selalu ingin tahu dengan cara kita bertanya atau menghadapi suatu masalah sehingga kita mendapatkan pengetahuan baru yang menurut kita benar. Oke, benar atau kebenaran itu ada dua. Ada kebenaran mutlak, ada kebenaran relatif. Kebenaran mutlak datanya dari Allah. Yakin saja, insya Allah mutlak benar itu. Kalau kita sudah katakan ada iman, kita beriman ada ya, dan percaya bahwa ada hari akhirat, terima dulu. Pokoknya insya Allah ada. Mutlak itu kebenaran datanya dari Allah. Tapi kebenaran dari manusia, apa datanya dari manusia, dari Pak Bahar hari ini. Itu kebenaran relatif. Kebenaran relatif yang kami masuk adalah kebenaran yang bisa diterima akal dan berdasarkan fakta. Jadi apa yang kami sampaikan itu bisa kita katakan benar kalau yang disampaikan itu adalah masuk akal dan ada faktanya. Itu kita katakan kebenaran relatif. Bisa diterima oleh akal dan berdasarkan fakta. Bisa dipahami? Jadi, oke. Sekarang contoh. Kita nanti semester 1-2 ini disuguhkan berbagai kebenaran. Disuguhkan berbagai teori-teori atau hasil-hasil penelitian. Nah, sekarang apakah ini benar? Ya, kalau kita katakan nanti ini teori-teori yang diberikan oleh Pak Rahmamus, Pak Mahfud, Ibu Roslina, kita anggap benar secara relatif kalau masuk akal apa yang disampaikan dan ada faktanya. Berarti semester 1-2 kita berteori. Nanti semester 3 kita ujian proposal, baru turun lapangan. Buktikan itu. Betulkah teori permintaan mengatakan kalau harga naik, jumlah yang dibeli berkurang? Betulkah teori moneter mengatakan kalau suku bunga meningkat, tabungan meningkat? Kalau suku bunga turun, justru orang mengurangi tabungannya. Kalau suku bunga naik, orang menurunkan pinjamannya. Betulkah itu? Betulkah terjadi inflasi akan terjadi pertumbuhan? Itu teori-teori ekonomi. Betulkah bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai harus dimotivasi? Betulkah kalau meningkatkan kinerja harus perbaiki kepemimpinan? Paling tidak gaya kepemimpinannya. Betulkah kalau mau memperbaiki kinerja harus perbaiki motivasinya? Begitu juga kalau keuangan nanti. Betulkah kalau mau meningkatkan nilai perusahaan perbaiki kinerja keuangan? Betulkah kalau kinerja keuangan mau diperbaiki, perbaiki kebijakan hutang? Betulkah kalau hutang mau diperbaiki, perbaiki kebijakan dividennya? Itu semua teori-teori yang kita akan pertemukan di S3 nanti, pertemukan di lapangan, menjadilah suatu disertasi. Baik. Kita kembali ke pelajaran kelas 4 SD. Betulkah 4 tambah 8 dibagi 2 kali 3 kurang 1 sama dengan 17? Atau benarkah sama dengan 15? Kalau saya tanya uni muda, ada uni muda? Ada Prof, ada Prof. Ya, Mak. 4 tambah 8 dibagi 2 kali 3 kurang 1 berapa? 4 tambah 8. Berapa?
17, Prof. 17. Kalau Rizka? Lebih 17, Prof. Reskiani? 17, Pak. Hermintora? 15 benar, Prof. 15. Jadi- Sekarang Reskiani? Ya, Pak. 17 dapat dari mana tadi? Sebenarnya belum sempat kuhitung, Pak. Karena kita tak masih sempat kuhitung. Sama Kak. Langsung ku jawab 17. 16. 16. Boleh diulang, Pak, berapa 17. tadi? Ini ada. 16. Oh, 5. Oh, 5. 15. 8, 12. 6 kali 3, 18. Kan 4 tambah 8. 12 bagi 2. 17, Prof. 4 tambah 8, 12. 12 bagi 2, 6. 6 kali 3, 18. 18 kurang 1, 17. 1. Begitu, Pak. Atau 4, 8, 12, 6. Betul begitu. Betul, Rifki ya? Ya, betul, Prof. Ya, Pak. Iya, coba lihat nih. 4 tambah 8, 12. 12. Bagi 2, 6. kali 6. 3, 18. kurang 18. 1. 17. 17. Betul. Iya. Sisa pertanyaannya, ini kan pelajaran kelas 4 SD. SD mana Ki dulu? Kalau Sisilia SD mana dulu? SD Mangkura. Kalau Rahmat Soling SD mana dulu? Di daerah Palopo, Prof. Palopo. Iya, Prof. Sisilia SD mana dulu? SD di Kota Mobagu, Pak. Oh, Kota Bagus. Daerah Sulawesi Utara itu di Iya, saya di Pulau Mengondo, Sulawesi Utara. Mengondo. Oke. Baik. Jadi masih ingat ke dulu waktu kita kelas 1 SD. Saya ingat sekali itu bu guruku dulu. Ibu guru mengajar. Hari ini kita pelajaran pertama. Kita belajar berhitung. Di dalam berhitung, kita memperkenalkan pertama namanya tambah-tambah. Begitu ya. Sebenarnya itu matematika, Pak, gampang sekali. Yang penting Bapak pintar bahasa. Jadi ini mata kuliahnya metodologi penelitian dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif sangat-sangat sederhana. Yang penting Bapak pintar statistika. Statistika gampang. Yang penting Bapak pintar matematika. Matematika gampang. Yang penting Bapak pintar bahasa. Karena bedanya bahasa Indonesia dengan matematika cuma persoalan bahasa. Kalau bahasa Indonesia menggunakan bahasa verbal, kata-kata, kalau matematika menggunakan simbol-simbol, sama. Nah, apa itu bahasa sebenarnya? Bahasa itu apa? Oh tidak, lupa ya. Saya langsung saja. Lihat apa yang saya pegang. Pulpen, Prof. Nurdiansa, pulpen ya. Iya, pulpen, Prof. Sisilia,
Pulpen, Pak. Pulpen. Rizka, Pulpen, Prof. Rifki, sepakat ya? Ini yang sepegang pulpen. Sepakat, Prof. Siap, Iya. Prof. Pulpen, Prof. Iya, sepakat ya? Iya. Kalau saya mengatakan ini namanya tai, maka bahasa Indonesianya ini adalah Kotoran. kotor. Tai Pak, jangan kotoran. Tai. Kotor. Berarti bahasa adalah kesepakatan. Kesepakatan. Kalau kita mau bilang lagi ini kopi, silakan. Yang penting sepakat ya. Kalau pergi nanti di warung kopi, saya meminta. Kopi mau beli, bilang saya meminta kopi. Pasti dikasih ke kopi karena yang disepakati kopi seperti ini. Kalau ini namanya disepakati. Jadi nenek moyang, seandainya nenek moyang kita dulu ini sepakat bahwa ini namanya teh, berarti namanya teh. Tapi sepakat nenek moyang kita bilang pulpen, ya pulpen. Jadi kesepakatan. Nah, yang saya mau sampaikan, karena dia disepakati, maka bisa dijadikan apa? Bahasa komunikasi. Alat Alat komunikasi. komunikasi. Masih ingat tuh waktu kita dulu apa itu? Pramuka. Ada namanya semafor. Nah, kalau begini A, ini B. Kalau begini Ya. karena sepakat. Kalau Ya. memang ini A, ya sepakat A. Jadi tergantung kesepakatan. Oke ya, kesepakatan. Nah, sama kalau saya tulis. Tambah-tambah. 4 tambah 8 sama dengan berapa? 12. 12. Sepakat ya? Ya, sepakat, Prof. Iya. 12. Iya. 12 sepakat. Kalau Anda mau mengatakan 11 ya silakan. Yang penting ingat minggu depan kalau 4 tambah 8 11. Karena banyak sekali kesepakatan ini, jangan terlalu banyak lah. Ini kita biasa tidak tahu matematika, terlalu banyak kesepakatan yang kita lupa. Ingat terus kesepakatan kita. Jangan kita sepakat. Saya nikahi saudara. Langsung imam mengatakan, doakan mudah-mudahan nanti kedua mempelai ini apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Baru 2 bulan cerai. Gara-gara banyak kesepakatan. Nah lupa. Padahal sudah dibacakan. Dia sendiri yang baca sikat takliknya. Saya berjanji. Apabila saya tinggalkan istriku selama sekian berturut-turut. Nah kan. Dia lupa. Dia cerai. Jadi jangan lupa kesepakatan Pak ya. Nanti di metropolitan kita kasih kesepakatan. Jangan lupa Pak. 4 tambah 8, 12. Waktu kita naik kelas 2, apa yang dipelajari? Kurang-kurang ya? Kurang. Oke. Sekarang 12 tadi. Anggap ini kelereng. Dia minta lagi yang kasih tadi 8. Kasih kembali itu. Kenapa? Kita menggunakan lagi. Sekarang sisa berapa? 4. Ya. 4. Artinya apa? Tambah dengan kurang sama kuat. Kebalikannya kan tadi kalau ditambah 8 menjadi 12. Dia diambil kembali jadi 4. Nah, berarti tambah dengan kurang sama kuat. Kembali 4 ya. Kalau begitu, tambah dengan kurang kebalikan berarti itu sama kuatnya. Waktu kita kelas 3 SD diajarkan kali-kali. Dia bilang, teman, itu kali remu sana pasang 1, baru kalau kau kena, saya gandakan. Berapa kali penggandanya? 8 kali dari kali remu yang ada. Berarti nanti saya dapat kali rem berapa? 32. Begitu naik kelas 4 SD, diajarkan bagi-bagi. Terakhir itu biasa diajarkan bagi-bagi karena susah Pak. Gampang berkali-kalinya tapi bagi-baginya susah. 32 kelereng yang ada, dia bilang lagi, kan kamu orang baik.
Bagiku kembali itu kelereng banyak sekali. Dibagi berapa? Kan 8 di sini. Kita bagi 8 Pak. Berapa lagi kelereng? 4. Kembali 4. Artinya perkalian dan pembagian sama kuat. Kebalikannya. Kalau saya tanya, kuat mana? Kali atau tambah? Kuat kali. Kuat Kuat kali. Iya kan kalau ditambah 12. Kalau dikali 32. Kuat perkalian. Kuat kali. Waktu kita kelas 4 SD, disepakati. Ada sepakati itu waktu SD. Selesaikan dulu yang lebih kuat. Harus dikali dulu atau dibagi. Ada kesepakatan lupa ini. Jadi telah disepakati bahwa harus diselesaikan dulu yang kuat. Kau mau kali, kau mau bagi terserah. Karena sama kuat, Ji. Oke. Sekarang berapa hasilnya? 17. Berapa? 17. Kan harus yang diselesaikan dulu yang kuat. Yang 6. kuat itu bagi atau kali kan? 12 tambah 4, 16. Kurang 1, 15. Iya. 8 di kuat, yang kuat dulu bagi. 8 dibagi 2. Bagi kali. 12. Atau dikali dulu, Pak. Kan sama kuat. Nah, Dikali dulu, Prof. nah, bisa. Dikali dulu. 8 kali 3. 8 kali 3 kan dikali dulu. Kita kali dulu. Ini kan yang 8 yang mau dibagi dan mau dikali. Berarti yang 8 ini saya kali dulu. Kali 3 berapa? 24. Baru kita bagi 2. 24. Sama tuh. Mau bagi, mau kali sama. Yang 12 ini sekarang mau tambah atau mau kurang dulu terserah, sama aja. Kalau saya langsung ke sana kurangi dulu. 12 kurang 1? 11. Baru tambah 4? 15. Atau ini yang 12 tadi ini saya tambah dulu. 12 tambah 4? 16. Dikurang 1? 15. Jadi yang betul 17. Yang benar 15. Yang benar yang 15. Anda kuliah di sini mau cari yang betul atau yang benar? Yang benar. Yang benar. Yang benar. Coba kalau cari yang betul. Kalau saya tambah walang ke akhiran an. Betulan. Betulan. Kalau saya tambah walang ke dan akhiran an. Kebenaran. Kebenaran. Ya. Kita kuliah untuk mencari Kebenaran. tapi masih sering ada mahasiswa yang tidak sadar ngomong. Kok diajar Pak Bahar kah? Lah iya. Itu dulu Pak Bahar saya sering tidak masuk. Tapi kan dokter Kak juga. Langsung saya dengar, betul tahu. Betul dokter itu. Begitu dapat Sahrudin ketemu dengan saya. Bagaimana Pak Sahrudin? Saya dengar apa Pak Nurdiansah sudah selesai. Iya Pak. Oh iya benar itu Dokter Nurdiansah. Jadi kita mencari kebenaran, jangan Pak mencari kebetulan. Tidak pernah kuliah kebetulan dokter. Jangan, insya Allah. Betul. Semua yang kuliah insya Allah benar ya Pak ya. Kita dokter. Baik, ini contoh ya kebenaran relatif. Mengatakan ini 17, ya secara relatif. Kalau Anda mengatakan 4 tambah 8 dibagi 2 kali 3, 17. Tapi ada kan aturannya. Baik. Jadi kebenaran relatif bisa diterima oleh akal. Nah, itu kan masuk akal toh. Dan ada faktanya memang 17. Jadi, tetapi ingat, bisa saja nanti suatu saat Anda menemukan suatu kebenaran, ada fakta. Kan tadi kebenaran relatif diterima akal dan berdasarkan Fakta.
Saya mengatakan boleh saja nanti Anda menemukan suatu fakta tapi tidak masuk akal. Faktanya dia membunuh, tapi tidak masuk akalku ya. Kenapa itu seorang seperti dia itu bisa membunuh? Realitas. Jadi bisa saja nanti ada fakta tidak masuk akal. Jangan langsung mengatakan bukan kebenaran ini. Karena indera kita belum mampu menjangkau. Tidak bisa saja nanti kita menemukan fakta tidak masuk akal, tapi itu suatu kebenaran. Karena indera kita belum mampu menjangkau pada saat itu fakta itu. Nah, indera kita belum mampu menjangkaunya. Ingat kisah Nabi Nuh. Masih ingat kisahnya Nabi Nuh? Membuat perahu di gunung. Membuat perahu di gunung. Jadi di dalam Al-Quran itu dikatakan, saya itu pernah luangkan waktu selama ini setiap bulan Ramadan atau biasa kalau waktu-waktu dari antara maghrib isya saya mengaji. Tapi lebih banyak saya tidak tahu apa artinya ini yang saya baca. Jadi saya pernah luangkan waktu khusus membaca artinya saja. Pada saat saya baca artinya saya temukan. Ternyata itu Nabi Nuh dalam Al-Quran disebutkan Nuh umurnya 1000 kurang 50 tahun. Saya langsung bertanya, kenapa Al-Quran tidak dikatakan Nabi Nuh umurnya 950 tahun? Kenapa 1000 kurang 50 tahun bahasa Arabnya itu? Kira-kira, kenapa tidak langsung? Itulah perlu penafsiran. Ada yang menafsirkan bahwa perhitungan tahun itu kan ada dua. Ada Qamariyah, ada Syamsiyah. Satu perhitungan menggunakan matahari, satu dengan bulan. Perhitungan bulan itu lebih banyak dibandingkan Syamsiyah, Qamariyah daripada Syamsiyah. Kan dalam satu tahun itu selisih kurang lebih 11 hari ya. Kan Syamsiyah 30-31. Iya toh, Qamariyah 29-30. Nah, tidak ada lebih. Ya kurang lebih. Jadi kalau begitu dengan 30 tahun saja sudah selisih 1 tahun. Apalagi kalau ribuan tahun. Ada yang penafsiran seperti itu. Nah, Nabi Nuh ini nabi yang atau rasul yang termasuk atau tergolong paling bukan paling termasuk tergolong yang memiliki atau umurnya panjang. Kurang lebih 1000 tahun. Dan paling lama menyampaikan ajarannya. Kurang lebih 950 tahun menyampaikan ajarannya. Tapi paling sedikit umatnya. Bahkan anak dan istrinya pun tidak ikut beriman kepada ajarannya. Di akhir kerasulannya, apa dilakukan tadi? Nabi Nuh dia membuat perahu di atas bukit. Umat pada saat itu langsung mengatakan, tidak kali ini dilakukan oleh ini Nabi Nuh. Bahkan mudah-mudahan tidak ada yang bilang, gila ini. Kalau orang mau bikin perahu, ya di pinggir sungai atau di pinggir laut. Begitu ada tambah atau banjir, ya naik perahu. Bahkan tsunami waktu di Aceh, tingginya itu ombak itu apa semua, air itu hanya sampai sebatas pohon kelapa ya. Ini di atas bukit, jauhnya di atas. Tidak pernah akal kita tidak mampu menjangkau karena indera kita belum mampu. Ternyata Nabi Nuh itu ada petunjuk bahwa akan terjadi banjir sehingga dia akan bikin perahu di atas bukit. Jadi ke fakta, tapi tidak masuk akal karena indera kita belum mampu menjangkaunya. Nah, itu jadi jangan langsung mengatakan nanti, faktanya begini tidak masuk akal ya, berarti tidak benar ini. Yang saya anggap kebenaran relatif ini adalah bisa diterima oleh akal dan berdasarkan fakta, tapi boleh saja ada fakta yang masuk akal, bukanlah berarti tidak benar. Tapi harapan kita kalau relatif masuk akal dan berdasarkan fakta. Oke, kan sering kita dengar, kalau Pak Bahar tuh ngomong, jangan mau percaya. Aku begitu bos.
karena semua omongannya tidak masuk akal. Pertanyaannya, yang manakah yang yang masuk akal? Jadi penyampaian masuk akal kalau ada dasar pemikirannya, atau ada logikanya, atau kita punya cara berpikir. Nah, waktu belajar filsafat waktu S2, dan mungkin belum belajar ini karena kuliah perdana barangkali ini hari ya, saya. Perdana, Prof. Nah, belum belajar filsafat. Di dalam filsafat, tapi sudah diajar di S2, logika itu ada dua. Atau cara berpikir kita ada dua. Jadi supaya bisa diterima akal, jadi kita mau mencari kebenaran harus diterima akal dan ada fakta. Supaya bisa diterima oleh akal harus punya logika atau punya nalaran, punya penalaran. Logika kita itu ada dua. Ada namanya logika deduktif dan ada logika induktif. Masih ingat waktu S2? Apa itu logika deduktif? Ada apa itu logika induktif? Apa itu? Masih ingat? Oh, ya Prof. Ya, silakan. Dari yang bersifat umum menjadi yang bersifat khusus ya. Jadi dari sesuatu yang bersifat umum ditarik menjadi sesuatu yang bersifat khusus. Oke. Ya deduktif ya. Deduktif, betul. Berlogika deduktif, cara berpikir kita itu atau cara bernalar kita memulai dari hal-hal yang sifatnya umum, baru kita mengambil kesimpulan yang sifatnya khusus. Oke, baik. Benar ya. Dari umum ke khusus. Contoh. Jadi saya tidak mengatakan begitu Pak ya nanti. Tapi misalnya ada hal-hal yang atau ada preposisi lah atau ada anggapan umum yang mengatakan kalau kuliah perdana itu semua dosen UMI tidak mengajar. Ada anggapan umum seperti itu. Kuliah perdana itu belum orang kuliah. Jadi kalau begitu, Pak Bahar dosen UMI atau bukan? Ya dosen UMI. Berarti khusus ya. Jadi Pak Bahar kalau begitu belum mengajar kan? Jadi saya langsung, pokoknya minggu ini tidak ada kuliah. Kenapa? Ada anggapan mengatakan kalau kuliah perdana tidak kuliah. Iya. Itu cara berpikir saya sehingga saya mengatakan tidak ada kuliah ini hari. Itu dari umum karena umumnya begitu. Jadi khusus hari ini tidak ada juga kuliah. Induktif. Deduktif dari umum ke khusus. Nah, contoh lain. Di bidang kesehatan ada orang kesehatan di sini? Ada. Semua orang manajemen. Tidak ada orang kesehatan. Di bidang kesehatan ada itu anggapan umum mengatakan di Papua atau di Kalimantan Timur ya. Ada yang mengatakan semua orang atau hampir semua orang kalau kena malaria itu anemia. Itu anggapan umum. Kalau orang kena malaria dia anemia itu kurang darah. Nah, minggu depan, hari Sabtu nanti, karena ini hari Sabtu kosong, sudah karena saya di sini hari, saya mengajar lagi, jam 1 insya Allah. Saya absen satu-satu. Dos di Tamari, kok ada dos pai, ada di... Maaf, Pak. Bocor di. Langsung. Rahmat Soling, hadir Pak. Rifki Idris, Idrus hadir. Nurdiansa tidak hadir Pak.
Kenapa? Sakit. Sakit apa? Malaria, Pak. Kalau begitu, kau pergi besuk. Bawakan sangobiong. Bagaimana cara berpikirnya Pak Bahar ini? Orang kalau sakit biasa dibawakan ongguan atau pisang Ambon. Kenapa langsung Pak Bahar berkesimpulan bawakan sangobiong? Kira-kira kenapa? Bagaimana cara berpikirnya langsung disuruh ke bawa sangobiong di rumahnya Pak Nurdiansa? Karena ada anggapan umum bahwa kalau orang kena malaria ya kekurangan darah, jadi harus dikasih sangobion sebagai penambah darah. Betul. Jadi anggapannya itu kalau orang malaria kurang darah. Nah, kalau orang kurang darah dikasih sangobion obat penambah darah. Bisa dipahami? Itu berpikir dari umum ke khusus. Para sampai di rumah Nurdiansa, apa kau bawa itu? Pak, sangobion minum Ki. Kenapa? Katanya kalau orang malaria sudah mah periksa, bagus dia nunggu tidak berkurang di HB ya. Bagus di HB ku Pak. Kan tidak semuanya. Sama tadi semua dosen kalau kuliah perdana tidak masuk sehingga ada temanmu yang provokasi bilang tidak ada gitu. Itu buktinya masuk Pak Bahar. Tapi jangan salahkan. Dia itu cara berpikirnya seperti itu benar. Kalau umumnya kan begini pasti begini. Oke. Jadi nanti kalau Bapak sudah belajar semester 1, 2 nanti ini disuguhkan berbagai macam ilmu. Ada ilmu tentang tadi yang saya bilang. Ilmu SDM, ilmu keuangan, ilmu pemasaran. Pemasaran mengatakan kalau orang mau loyal, ya perbaiki kualitas layanan. Supaya orang, ada yang mengatakan supaya loyal pelanggan, kasih puas pelanggan. Supaya puas pelanggan, perbaiki pelayananmu. Atau perbaiki citra perusahaanmu. Atau apalagi banyak kan? Turun penelitian, tidak selamanya orang yang dilayani baik-baik dia loyal ya. Iya. Tidak selamanya itu pelayanannya bagus itu. Karena ada hal yang lain. Biasa naik pesawat, Pak. Atau sering? Ibu, Bapak sering naik pesawat ya? Biasa. Biasa, Prof. Biasa, Pak. Biasa naik Lion? Iya. Biasa. Biasa ngomel. Baik, mengikuti dengan sebisa mungkin, walaupun ada beberapa biasa ngomel-ngomel. Mr. Relay. Kenapa? Kenapa pengen selalu cari layang? Murah, Prof. Karena harganya terjangkau. Belum tentu bagus. Cuma layan yang mengerti, Prof. Kita loyal kok, tapi layanan tapi kalau mau naik pesawat cari lagi layan. Karena persoalan harga. Itu yang saya bilang. Jadi tidak selalu itu teori yang kau dikasih pokoknya kalau perbaiki layananmu orang tidak baik tonjil. Banyak tonjian cari. Apalagi kalau barang-barang monopoli. Jadi betulkah itu teori? Nanti kita lihat hasil disertasimu. Oke ya. Ada juga cara berpikir yang lain namanya cara berpikir induktif. Jadi cara bernalarnya itu dimulai dari hal-hal yang sifatnya khusus, baru berakhir ke kesimpulan yang sifatnya umum. Ini terbalik. Ini kan baru pertama kuliah. Berikut lagi kuliah. Pak Bahar di kuliah perdana sudah mengajar nih. Para mamus baru perdana mengajar nih juga. Prof. Sarir, langsung mengajar. Kalau begitu,
Ternyata dosen S3 apa? Rajin-rajin mengajar ya. Tidak sama tugas 1. Itu berpikirnya dari khusus ke umum. Jadi mulai dari dosen pertama, masuk. Dosen kedua, berarti ternyata seluruh dosen rajin. Itu dari khusus, dia khusus tadi, Pak Bahar masuk. Pak Sari masuk. Berarti kalau begitu semua dosen umum rajin ya. Itu dari khusus ke umum. Untuk contoh lain supaya mengerti. Ini ada sebuah cerita. Wah, hampir jam 5. Belum ya? Tidak terasa ya 1 jam. Tadi kita masuk itu 4:40 lebih. Sekarang hampir jam 5. Berarti sudah 1 jam kurang lebih. Contoh. Ini ada seorang anak dibawa berlibur di Malang. Dibawa ke suatu kebun di Malang. Ini anak begitu turun dari kendaraan masuk kebun, dia menemukan pohon. Pohon itu punya buah banyak. Buahnya banyak. Dia langsung petik 1 biji. Perhatikan ya. Yang saya mau terangkan apa tadi? Berpikir deduktif atau berpikir induktif. Langsung dia gigit. Atau dia makanlah. Sudah digigit sedikit, langsung dia buang. Baru tunjuk pohonnya. Bapak, jangan makin petik buah pohon itu. Kenapa nak? Pahit. Pohon itu buahnya asam kecut ya. Oke. Ini anak berpikir deduktif atau induktif? Induktif. Induktif. Kenapa? Induktif. Karena dia hanya mengambil 1 biji, lalu dia mengeneralisir semuanya. Iya, itu berpikir induktif. 1 biji Jina petik, langsung tunjuk pohon yang banyak itu buah. Itu namanya berpikir pukul rata induktif. Kalau begitu, ayo kita pulang. Di ujung kebun masih temukan lagi, bukan temukan kan memang pohon itu ya. Masih ditemukan pohon yang banyak buahnya, mirip yang tadi. Kira-kira kalau menurut Bapak, persis sama. Memang kebun itu, pohon itu semua. Masih nebeti atau tidak? Masih dipetik. Kenapa masih dipetik lagi? Karena dia ingin mencari, siapa tahu pohon ini ada yang buahnya lebih manis. Iya. Atau gampangnya, ini anak manusia tuh. Kenapa kalau tadi itu anak manusia? Karena manusia diciptakan oleh Allah selalu ingin Sarang tahu. lagi. Kalau Bapak pasti marah ini anak. Ini kita masuk kebun ini kan dibayar, mana petik lagi. Kita harus bayar lagi. Dia petik. Dia gigit, dia buang. Langsung dia bilang lagi, pohon itu juga Pak. Buahnya kecil. 1 itu ambil lagi. Ayo, sekarang naik di mobil. Kita pulang ke Surabaya. Tadi di Malang ya. Begitu sampai di mobil, tadi 2 kali berkesimpulan. 2 kesimpulannya tadi ya. Pohon itu kecut. Pohon itu juga kecut. Buat lagi kesimpulan kedua. Ketiga. Bapak, kenapa nak? Ternyata semua buah yang berwarna hijau, kira-kira buah apa ini? Apel. Apel.
karena penelitiannya di Malang. Malang. Banyak ada apel hijau kecut. Ternyata semua buah yang berwarna hijau kecut, Pak, ya. Oh iya. 3 kesimpulan buat. Itulah yang ada di pikirannya. Jadi yang saya mau sampaikan kepada Bapak, inilah pikiran-pikiran yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita dapatkan, apakah itu bersifat deduktif, apakah bersifat induktif, dan apakah itu, atau kadang kita tidak sadari. Sebenarnya ini pengetahuan kita peroleh itu dengan cara berpikir deduktif atau induktif, sadar atau tidak sadar. Seperti ini anak tadi, ini dia tidak pernah bisa ajarkan logika deduktif dan induktif. Sudah ada kesimpulan induktifnya. Apa kesimpulan induktifnya tadi? Semua buah yang berwarna hijau adalah ada pengetahuannya sebagai hasil pemikiran induktif. Baik. Ada yang saya mau sampaikan sebentar ya dari cerita ini. 2 tahun kemudian, si anak ini saya bawa lagi ke satu kebun di Bogor. Begitu sampai di kebun, menemukan lagi pohon. Persis sama. Di Bogor lagi, buahnya banyak. Dan sama. Ya mirip ya. Kira-kira ini mirip, kira-kira mesin petik? Tidak. Petik. Langsung ada pikirannya, itu kan dulu di Malang. Yang sampai di Bogor. Di Bogor. Ya. Itu kan biasa makan Beda lansat. tempat, beda rasa. Cocok. Biasa beli lansat. Biasa ke Palopo. Sekalinya pergi di Marwangi. Manis ternyata di Endrek. Dulu selalu makan, waktunya masih di Belova. Kecut-kecut. Ternyata tidak semua. Dan langsung saya tanya, apa dia petik atau tidak? Bilang dia petik. Dia petik baru dia gigit lagi. Petik 1 biji dia buang. Saya langsung bilang, kau kan bilang, selalu kau bilang kalau buah berwarna hijau kecut. Kenapa kau lakukan itu? Ya kenapa Bapak marah-marah? Kita kan ini orang miskin. Pergi ke sekolah di Jogja, baru pergi di Jaya. Ini tidak ada buahnya Bapak. Cuma mau perkenalkan kau di Bogor ini. Jangan makin marah-marah Pak. Ternyata ya, yang selalu saya bilang, kalau buah berwarna hijau kecut, ternyata tidak semua buah yang berwarna hijau kecut. Khusus pohon itu Pak, bukan main pedisnya buahnya. Kenapa? Ini buah paprika, mirip apel, pedisnya. Jadi apa yang saya sampaikan, jadi penelitian kita nanti itu bisa sama judulnya sama, bisa saja judulnya sama, variabel kita sama, hasil kita berbeda karena berbeda apa? Tempat. Atau tempat yang sama, tapi waktu yang berbeda, bisa saja hasilnya berbeda. Paham? Tapi jangan Tommy, apa istilah kalau saya? Jangan S3 nyontek persis sama. Perbaiki. Yang penting Pak Bahar pernah bilang, bisa saja beda hasilnya karena waktu dan tempat. Jadi persis sama Pak, harus ada hal yang baru lah, karena persis sama. Ini S3 harus ada novelty-nya, harus ada kebaharuan. Kalau S1 bolehlah replikasi namanya. Diteliti di Amerika, siapa tahu beda di Indonesia. Atau sudah diteliti di Jawa, siapa tahu beda di Sulawesi. Atau sudah diteliti di Sulawesi Utara, siapa tahu beda di Sulsel. Sudah diteliti di Sulsel, siapa tahu beda di Bone. Beda dengan Pindrang. Nah, itu bisa saja tempat yang berbeda, hasil berbeda, atau tempat yang sama tapi waktu yang berbeda. Oke. Prof, bisa bertanya, Prof? Silakan.
Ya, makasih Prof. Prof, terkait dengan logika deduktif sama logika induktif ya. Ya. Kalau pemahaman saya tadi bahwa logika induktif itu dibangun dari sesuatu hasil penelitian gitu ya. Oke, betul. Tunggu dulu Pak, saya terima telepon dulu. Assalamualaikum. Oh, langsung dari Pak Ceka menguji, langsung pulang mengajar kan? Oh, di rumah Mak mengajar Kak, sementara mengajar Kak Esti. Iya. Hah? Balik Kak lah. Oh, mengajar Kak, berarti Kak dulu mengajar. Oke. Iya. Di mana itu, di lantai 9? Oh iya, iya. Ini Mila, kita pengajar. Ada lagi panggilan. Astagfirullah. Mohon maaf ya, saya hanya bisa mengajar 1 jam. Saya harus kembali lagi. Saya ini sudah dari kampus ke rumah. Sekarang saya di rumah. Tetapi disuruh kembali lagi ke kampus untuk ketemu rektor. Ada hal penting harus diselesaikan. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Mudah-mudahan nanti saya tambah waktuku di waktu yang lain. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak Prof. Oke, makasih Prof. Ada Baik beberapa. Prof, terima kasih banyak. Bagus sekali tadi pertanyaannya itu. Bukankah kalau yang induktif itu? Betul itu. Hasil pemikiran induktif yaitu dari hasil-hasil penelitian, nanti penelitian di kabupaten ini, baru kita generalisasi menjadi penelitian induktif. Jadi dari khusus ke umum. Atau berdasarkan teori-teori yang ada, baru kita teliti secara khusus, itu namanya deduktif. Biasa hasil teori boleh dikatakan pendekatan deduktif. Mohon maaf ya Pak, sekali lagi mohon maaf, saya kembali ke kampus sekarang. Oke Iya, Prof, Pak. terima kasih banyak Prof. Oke, makasih Prof. Banyak Prof. Terima kasih, Ya, Prof. sama-sama. Makasih Prof. Silakan, anu ya, absen di kalam. Oh iya, nanti Prof. Saya sudah ada Oke. konfirmasi. Iya. Iya, Prof. Tabe, Sudarmin Monai yang mana? Tabe Pak. Sudarmin Monai. Enggak ada sayangnya, Kak. Kalau Nur Naningsi, Nur Naningsi 009 sama Fatima Wati. Tapi Bu, si Cia, enggak ada pula anu tadi ini dia di absen dikirim sama Ibu Ria. Iya, ini di absen nggak ada namanya. Iya, yang ku share tadi di grup itu nama-nama yang dikirimkan sama Ibu Ria. Ada 3 orang, saya lihat enggak, 3 orang belum ada ini. Iya, ini lagi WA sama Ibu. Dia. Enak juga nih kalau Zoom kan bisa merokok orang ya. Tahu aja. Ya. Ketahuan ya. Kalau di ruang kelas, ruang berarti lagi mati kita ini. Jadi ya, cocok ini 8 orang yang ada namanya sih, 1 orang Ibu Cici lagi enggak, belum ada pin namanya masuk. Iya, ini lagi WA sama Ibu Nudia. Siapa tahu terdaftar di kelas internasional Bu. Hah? Sama kelas ke atas. Iya, karena ada 2 kelas itu, ada kelas untuk Qatar, ada kelas untuk kita yang nasional ini, Ketua.
Iya, Jangan itu sampai Mi. absennya Ibu Cecilia ini terdampar di kelas sebelah. Itu bisa Nggak ke takuti, Qatar Pak. juga Ibu Silsi. Tapi Pak Ketua, saya mohon lift. Karena lift duluan Pak Ketua. Iya, Iya, saya juga live ya Pak. Oke Ya, Ibu. ya lift Iya. dulu. oke. Ya, Izin live Pastor. Ketua. Ya, Makasih. Izin live ya, ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Waalaikumsalam. warahmatullah. Iya, makasih Pak. Kasih. Oke. Jadi Insyaallah absennya nanti bagaimana? tunggu. Bagaimana Sudah ini Pak, Pak sudah. Ketua? Oh, sudah. Sudah saya tanda semua. Sudah. Oh, Aman. oke Pak Ketua, Aman. aman. Siap. Kasih Pak Aman. Ketua. Saya Ya, tunggu tunggu kabar dulu informasi. untuk Iya. anunya yang teori manajemen itu belum ada kabarnya. 3 Prof itu belum ada kabarnya. Prof Abdul Rahman, Prof Basri, sama kalau Prof Salim dia sudah izin dulu katanya belum bisa isi. Jadi kita tunggu dulu kabarnya Prof Abdul Rahman sama Prof Pak Rektor, Prof Basri. Bisa kabar Oh, di yang grup. untuk buat hari Sabtunya itu Pak Ketua di? Iya, untuk hari Sabtunya jam 10 insya Allah. Jadi kan ini yang pagi ini sudah terisi, jadi Sabtu. Dan hari insya Allah besok juga saya kabari juga ini kayak yang teori ekonomi lanjutan itu kayaknya Prof Mili yang masuk dulu. Cuma kita belum tahu ya apakah tepat di jadwalnya ataukah bergeser dari waktu yang bisa ditentukan lagi sama pihak kampus. Iya, nanti karena Prof Atau Mansur mau Ramli juga saya sudah sekalian hari kabari. Jumat. Iya, Siapa tahu juga mau nakas percepat lagi Bapak hari Jumat lagi. iya, karena Prof Biar ini yang Sabtu. filsafat saya sudah hubungi Prof Mansur Ramli tapi belum ada kabarnya mungkin kapan dia belum. Insya Allah sebentar saya hubungi Prof Sahril. Tapi Iya. juga Pak Ketua ada mau saya tanyakan. Iya, silakan Pak. Ini saya salah paham itu yang masalah link Zoom yang di grup tadi. Bagaimana itu maksudnya? Maksudnya, oh iya, jadi ceritanya begini Pak. Jadi kesepakatan itu tiap bulan kita kumpul uang kumpul-kumpul. Jadi nanti kalau ada pun biaya untuk grup kelas ini nanti kita ambilkan dari situ. Ya. Insya Allah tiap minggu Ya. akan ada uang masuk dan laporan pengeluaran. Oh, Jadi, dengan uang Ada kasmi. keperluan-keperluan. iya, uang kasih Pak. Iya, Uang kas. karena ada beberapa teman sama staf juga berikan masukan begitu karena biasanya itu ada biasa biaya sedikit makanya dibilang tadi staf bilang lebih baik Pak itu kalau kita kumpul begitu saja berapa per orang per bulan baru nanti kalau ada tidak diambilkan dari situ jadi tidak rempong sedikit dibagi lagi transfer lagi Ya. begitu Pak. Iya, gitu Pak Iya. Ketua. Saya kira saya itu yang tadi yang 100.000 itu untuk biaya Zoom 1 bulan. Jadi langsung terima kasih dengan kita lagi. Tidak, enggak Pak, enggak. Ya, jadi Iya, ini yang langsung Pak Pak, Ketua yang berapa tahun kita ambil. Iya, Berapa? saya ambil dulu ini coba dulu Pak ya, kan tadi baru bisa baru per bulan nanti insya Allah ke depannya kalau kan kita nggak tahu ke depannya bagaimana ini dosen-dosen lain. Ya betul Pak Ketua. Iya. Iya, Cocok. karena tadi soalnya ini Prof yang ngajar tadi ini yang sebenarnya dia mau luring cuma offline cuma saya berkerjang si Prof ada teman dari luar kota. Woi jangan nih Ketua. Jangan Yang saya ini Ketua. di Mamuju ini jauh sekali nih Ketua. Iya, ini dari Palopo juga kan ada juga dari Iya, Manado. jauh kita dari Palopo juga. Apalagi tadi kuda dari Oh Malaysia. kita Bang Rahmat di Palopo Ki. Iya, Palopo Pak, Palopo. Saya di Surabaya Pak Ketua. Boys, ini Wih, lebih jauh lagi. Abang Ketua. Itu tadi yang perempuan kayaknya dari Malaysia. Ada satu tadi yang izin Oh, live yang berjilbab tadi itu di ibu yang berjilbab tadi. Iya, yang izin. Ada kayaknya Manado tadi itu Pak Ketua di ini yang Sisilia karena logatnya kayak Manado sekali tadi. Ya, Sisilia itu yang namanya Japsen, belum ada namanya Japsen itu dia di Manado, Puwangun. Kalau Ibu Kiki, dia ada di Malaysia kayaknya. Tapi kalau seperti itu kondisinya kayak Pak Ketua, MIT dan UTS itu UAS itu baru bisa ketemu kayaknya.
Karena terjadwal Mi kalau itu. Nanti mungkin Bang bisa ngopi-ngopi kalau pas final tuh Bang atau Cocok, Iya, cocok makanya banget saya itu. bilang tadi di awal kalau memang nanti harus ada beberapa harus ada offline. Nanti kita atur nih kapan pertemuan keberapa offline-nya. Kita bicarakan sama Prof yang bersangkutan yang ingin mengisi pada waktu itu. Jauh-jauh hari sudah disediakan itu. Dah tiba masuk tiba akan. betul. Katanya kaget tadi karena subuh-subuh sekali dia hubungi ini Prof. Dia langsung minta langsung untuk hadir ini hari. Jadi bilang sama saya bilang kalau saya tidak isi di hari. Untungnya ketua ATA ini lincah-lincah Ji. Jadi satset Ji. Tidak Pak, amanah. Amanah. Tapi Iya. kalau ke Makassar kan Pak Ketua yang fasilitasi kita warkop mana ngumpul. Wah. Siapa tahu ada warkopnya Pak Ketua tuh. Pilih base camp tuh. Iya. Nanti kita kapan kita ada di Makassar, Bapak Atur menjadi grup, siapa-siapa, kapan kesepakatan kita bersama, baru kita nanti ya karena sebelum ujian tengah semester kayaknya itu harus ada beberapa yang tetap muka luring begitu Pak. Iya. Makanya tadi itu saya bilang sama Pak Prof, minta tolong Prof, tolong dikondisikan karena saya kira pertama begini langsung hanya dulu daring. Sebenarnya daring cuma kalau memang begitu bisa juga. Tapi waktu Pak Ketua tapi waktu daftar Kak, waktu bertanya Kak di stafnya Umi, nah bilang memang online terus selama 1 tahun. Itu juga saya heran karena kata-katanya dari staf Umi sama Prof yang membawakan materi beda-beda. Pak. Karena kenapa gue bilang beda? Udah semua itu Prof senang dengan daring. Pak Ketua usul Pak Ketua. Iya. Ini kan teman-teman kan dari ada yang jauh gitu ya, ada juga yang kerja gitu kan. Jadi kalau ada perubahan jadwal yang mendadak pasti akan menyulitkan bagi teman-teman gitu ya. Iya. Menyesuaikan waktunya. Jadi kalau mungkin sebisa mungkin ya kalau sudah ditetapkan hari Sabtu Minggu ya kita ikuti gitu ya. Atau mungkin ada perubahan tapi jauh-jauh hari disuruh disampaikan gitu. Iya, saya sih maunya begitu Pak Emir. Cuma saya kira memang betul-betul Sabtu. Makanya saya sudah siapkan waktu Sabtu Minggu. Pas tadi pagi subuh langsung Prof ini nelpon bilang saya mau isi sebentar soalnya ada kegiatan di Padalampe. Itu sebenarnya tadi Pak Prof jelaskan ternyata ada pencerahan kalbumnya di sana semua. Jadi kemungkinan kayaknya ini kalau kita sudah ambil sampelnya tadi ini dari Prof, berarti kemungkinan beberapa Prof nanti Sabtu Minggu ini ya Anda hadir. Makanya saya konfirmasi tadi mata kuliah jam kedua saja. Ini 2 Prof ya sudah tidak bisa. Ini tinggal tunggu Prof Abdul Rahman Mami ini bagaimana dia, apakah dia bisa isi atau tidak begitu Pak. Kata perubahan itu kan kesepakatan. Soal kalam Pak Ketua. Soal kalam saya koordinasi juga tadi itu belum katanya bisa absen. Belum, makanya tadi Baru Ibu itu Ria paling berperan itu. Kalau kalam. Makanya tadi itu Ibu Ria kirimkan saya itu absen tadi suruh minta tolong manual untuk isi, baru dikirim lagi sebentar sampai screenshotnya pun tadi saya sempat screenshot baru saya simpan di Word, baru kirim sebentar sama Ibu Ria karena dia minta begitu. Atau Pak Ketua disepakati Pak Ketua setiap pertemuan itu ada absen manual gitu ya. Iya. Sebenarnya itu cocok dibilang tadi Pak Rifki Idrus ini harusnya kalam di situ di sistem itu, cuma kan mungkin keterbatasan sistemnya mereka belum siap sehingga mengharuskan di absen ulang Pak begitu Pak. Karena tadi juga saya kira begitu absennya ataukah Profnya sendiri yang absen tapi ternyata berbeda dengan realitanya. Ya kan saya kirim saya semua 4 itu problem namanya Pak Ketua. Iya betul Pak Emir. Problem kalau betul ini. Pak Samsudin di mana Ki? Pak Samsudin kita? Saya di Sinjai. Oh di Sinjai ini jauh-jauh semua. Kalau Pak Andi, Pak Andi ya. Saya di Papua saya.
Wah, Ya, lebih Wah, dari enak itu. Winal di Papua. iya. Doa dan doa. Sama Ya, wanti-wanti memang di anunya Umi bilang Kak bisa Ini jika kalau tidak bisa kalau tidak bisa online tidak masuk Kak. Iya, itu ini bisa bilang ketua Bu. mami ini diandalkan ini kalau begini. Pak, rencana nanti juga saya akan besok kemungkinan kalau tidak ada halangan besok saya akan ke UMI juga bicarakan betul-betul di sana bagaimana kelanjutannya karena soalnya kalau begini ceritanya ini kan makasih juga ke kita semua ini yang yang ada di luar kota kalau saya tidak ada masalah karena di dalam Makassar jelasnya kita semua ini makanya insya Allah besok saya ke UMI bicarakan besok betul-betul langsung tatap mata sama mereka Pak. Asik. Kemarin juga itu Pak Ketua sempat pas diwawancara info dari Prof Ketua Prodi dia bilang bahwa untuk tatap mukanya itu di UTS dan UAS-nya. Jadi itu yang sempat dia sampaikan kemarin seperti itu. Jadi komitmennya kita kita siapkan memang waktu untuk itu gitu. Jadi untuk ke sana seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang itu mungkin bisa jadi nego-nego kayaknya itu Pak Ketua. Bisa Ji. Makanya besok anukan Ki. Besok saya ke UMI atur karena kebetulan masih ada teman beberapa yang bantu dulu toh. Saya kira bang, saya paling jauh di Mamuju, ternyata ada bangku di Papua, astaga. Ada juga satu bapak di Surabaya, wah. Surabaya 1 jam jika dari Makassar. Ini Papua lebih jauh kalau dua kali saya pulang balik selama 1 bulan, sekarang dengan harga biaya sebetulnya UMI semester. Jangan 1 kali Pak, kalau 4 kali 1 minggu tidak ada wanita itu kamu pulang balik. habis di situ jadi semua. Ya Pak, insya Allah. Saya akan aturkan ke baik-baik enggak bang ada sedikit komunikasi sama Prof. Enggak bang, karena tadi saja itu kemarin ada beberapa Prof saya hubungi itu dia belum tahu ternyata ada kelas internasional dan ada kelas nasional. Nah, ini sudah ada balasannya Prof. Abdul Rahman Mus katanya disuruh lagi hubungi dosen keempat. Tolak-tolak. Iya. Sudah ada kabarnya Prof. Abdul Rahman Mus katanya tolong hubungi dulu yang dosen keempatnya. Gitu. Mungkin sebentar saya hubungi lagi Pak. Sebetulnya kabarku saja di grup. Oke Pak Ketua, siap. Iya. Kita monitor dulu Pak. Iya. Belum bisa salah tasar ya, mari Pak. Kasih Pak Ketua. Oke Pak Ketua. Iya. Makasih banyak izin. Iya. Mari Ki, assalamualaikum. Salam.